everyone, how is your day going? So before we start, let me introduce myself. So for today, I'm the teacher for the English lesson. My name is Lutfian Ratifa, but you may call me Miss Via. Hari ini kita akan belajar tentang penulisan argumentatif. Sebelum kita mulai, apakah jaringannya semua bagus? Semuanya hadir? Ya, kalau begitu mari kita mulai. Apa itu penulisan argumentatif? Argumentative writing is a way to persuade others to accept our views or opinion. Seperti itu. There are several important components in argumentative writing, such as claims, evidence, thoughts, and counter arguments. Apakah semua yang mendengarkan? The argumentative essay is a genre of writing that requires the student to investigate the topic, such as collect, generate, and evaluate evidence, and establish a position on the topic in a concise manner. And please take a note. Beberapa orang mungkin sedikit bingung apa perbedaan dari argumentative essay dan expository essay. So, mari kita bahas lebih lanjut. Mari kita bahas lebih rinci apa itu argumentative essay. Mari kita bahas setiap komponen dari essay. Yang pertama ada claim. Claim adalah pertanyaan yang kita buat dan hendak membujuk orang lain untuk setuju dengan pandangan kita. Bukti adalah informasi yang menunjuk bahwa klaim kita benar. Dan claims in argumentative writings are statements or opinions that we want to make and we want to persuade readers or listener to agree with us, with our views. So, this claim must be supported by a strong evidence. Harus berdasarkan dengan bukti nyata atau ada bukti-bukti lain atau mungkin ada argumen dari kelompok lain yang menyatakan bahwa argumen ini benar. Ada dari videos about argumentative writing, this claim is often identified as the main argument or thesis statement that governs the entire content of our argumentative writing or presentation. Strong and persuasive claims are key to getting our readers or listener to persuaded by our views. Contohnya, seperti vaksin COVID-19 adalah cara terbaik untuk menghentikan pandemi dan melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit tersebut. Dalam contoh klaim dari penulisan kalimat tersebut, atas penulis mengambil posisi bahwa COVID-19 atau virus COVID-19 adalah cara terbaik untuk menghentikan pandemi dan melindungi kesehatan masyarakat. Seperti itu. Klaim ini harus didukung dengan bukti yang kuat dan pemikiran yang logis. Apakah betul COVID-19 ini akan sembuh, akan hilang kalau sudah ada vaksinnya? Dan juga koheren untuk membujuk pembaca atau pendengar untuk setuju dengan pandangan penulis. Yang kedua, ada pemikiran. Pemikiran adalah bagian dari penulisan di mana menjelaskan bagaimana bukti tersebut mendukung klaim kita. Thinking or reasoning is an important component or argumentative writing is useful for explaining how the evidence support our claims. Argumentatif atau bukti yang nyata itu sangat mendukung apakah klaim kita benar atau tidak, atau mungkin bahkan diterima. Argumentative writing thought must have a clear and coherent logic in order to convince readers or listener of the truth of the claims we make. Thought in argumentative writing can be in the form of explanation,
explanation itu explaining in detail how the evidence we use support our claims. Like analysis takes the evidence in greater depth and compares it to other sources. Kita mencari bukti lain apakah argumen kita benar, klaim kita benar dan terbukti supaya orang-orang atau pendengar akan setuju. Selanjutnya comparison, comparing and showing differences or similarities between two different ideas or view. Kita membandingkan atau menyamakan argumen. Selanjutnya analysis, kita explaining one concept or idea is related to another. Apakah ide itu terhubung atau tidak. In argumentative writing, logical and coherent thinking will strengthen the claims we make and increase our ability to convince readers or listeners of our views. Therefore, thoughts in argumentative writing must be maintained properly and always supported by strong and relevant evidence. Harus ada bukti nyata dan juga bukti-bukti seperti itu. Seperti contohnya, berikut adalah contohnya. Klaimnya adalah sekolah harus memperkenalkan program pembelajaran tentang kesehatan mental. Ada penjelasannya. Kenapa? Penjelasannya mengapa itu penting adalah mengapa program pelajaran tentang kesehatan mental diperlukan di sekolah dan bagaimana program tersebut akan membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari. Analisisnya seperti membahas hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental semakin meningkat di kalangan remaja dan dampaknya juga sangat negatif terhadap kesejahteraan mereka. Membandingkan keberhasilan program-program serupa di sekolah-sekolah lain dan menunjukkan bagaimana program-program tersebut dapat berjalan dan diterapkan di sekolah mereka. Ada perbandingannya seperti membandingkan pengaruh kurikulum pelajaran tentang kesehatan mental dengan kurikulum pelajaran tentang kesehatan fisik dan menunjukkan mengapa program kesehatan mental setidaknya sama pentingnya dengan program kesehatan fisik lainnya. Ada analogi yang memperkuat, seperti menggunakan analogi tentang pentingnya latihan fisik untuk menjaga kesehatan fisik dan menghubungkannya dengan pentingnya perawatan kesehatan mental pada remaja untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Ada deduksi menggunakan fakta bahwa masalah kesehatan mental semakin meningkat dan siswa dapat membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah ini. Untuk menyimpulkan bahwa program pelajaran tentang kesehatan mental ini diperlukan atau penting atau harus di sekolah. Dalam contoh yang Ibu berikan, pemikiran yang logis dan koheren yang digunakan untuk memperkuat klaim bahwa sekolah harus memperkenalkan program pembelajaran kesehatan mental. Setiap pemikiran harus didukung dengan bukti yang kuat dan relevan. Apakah di Indonesia atau di negara lain sudah ada program seperti itu, atau beberapa murid yang mengalami mungkin kesehatan mental yang kurang stabil. Yang ketiga adalah counter arguments. Counter arguments adalah pandangan yang berbeda dari kita yang harus kita bandingkan dalam penulisan kata. Sekarang kita akan melihat contoh penulisan argumentatif untuk membantu kita memahami konsep ini, memahami konsep counter arguments dengan lebih baik. Miss akan menunjukkan contoh esai argumentatif tentang kenakalan remaja, karena tadi kita kan sudah melakukan contoh kesehatan mental, sekarang kenakalan remaja. Dan kita juga akan menganalisis bagaimana penulis membuat klaim, bukti, dan pemikiran. Jadi penjelasannya adalah counter arguments are
arguments or views that contradict the claims made in argumentative writing. In argumentative writing, including counter-argument is very important because it can help increase the strength and credibility of our arguments. Counter-arguments akan memperkuat argumen yang kita berikan. Seperti itu. In dealing with counter-arguments, there are several strategies that can be used, including refutation, providing arguments against the counter-arguments by providing strong reason or evidence. Yang kedua, ada accommodation. Accommodation is admitting the truth of the counter-arguments and trying to justify our claims. The third is transitions, using words or phrases such as despite to introduce a counter argument and then add our stronger claims. Memberikan klaim kita yang paling kuat. Yang keempat ada reorient or reverse the views of the counter argument and turn it into part of our claims. Mengambil claims menjadi claims kita. Ada yang selanjutnya ignoration, discard counter arguments by ignoring them and focusing on the main argument. Seperti tidak melari-larikan argumen, hanya tetap pada argumen sebelumnya. Sebagai contoh, jika klaim yang kita buat yang seperti tadi adalah vaksin COVID-19 adalah cara terbaik untuk menghentikan pandemi dan melindungi kesehatan masyarakat, maka akan ada counter argumen yang memperkuat. Seperti berupa itu, vaksin COVID-19 tidak selalu aman dan efektif. Ada argumen yang mengatakan seperti itu. Itu maksudnya argumen membalas. Kita dapat menggunakan strategi refutasi dengan memberikan bukti yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 aman dan efektif serta telah terbukti berhasil dalam menghentikan pandemi. Sekarang terbukti bukan? Sekarang kan sudah tidak lagi zona merah atau tidak lagi harus work from home atau online learning, tidak seperti itu. Argumen dapat membantu membuat argumen kita lebih kuat dan meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa klaim kita adalah yang paling benar. Itulah fungsi counter argument. Oleh karena itu, menghadapi counter argument dengan tepat dan mengatasinya dengan strategi yang lebih tepat sangat penting dalam penulisan argumentatif writing. Tadi Mi sudah menjelaskan tentang apa itu argumentative essay or argumentative writing. Dan sekarang mari kita praktikkan penulisan argumentatif dengan menggunakan organizer grafis yang telah disiapkan. Di dalam organizer ini, siswa akan menulis klaim, bukti, dan pemikiran yang mendukung klaim tersebut atau klaim-klaim kalian. Dan juga kalian juga harus mempertimbangkan counter argumentsnya dan menemukan bagaimana cara untuk menanggapi penulisan tersebut. Sekarang Miss akan memberikan contoh argumen, yaitu klaimnya adalah exercise is a very important activity and should be done regularly. Mari kita diskusikan bersama. Counter arguments dari kalimat tersebut adalah exercise can be very difficult, can be boring to do regularly. Refutation-nya adalah while exercise may seem boring at first, there are many different types of exercise to choose from to make the activity more interesting and fun. Ada beberapa exercise yang mungkin terlihat boring, tapi untuk beberapa orang itu terlihat sangat menyenangkan bagi mereka. So, in addition, a regular exercise routine can help increase endurance, reduce stress, and improve overall mental health. Accommodation-nya adalah saya paham.
that exercise can be difficult and challenging at first, especially if one is not used to doing it regularly. Exercise bisa menjadi boring kalau kalian tidak melakukannya dengan rajin. However, I believe that with time and patience, everyone can find a type of exercise that works for them and with significant health benefit. Orang-orang akan menemukan exercise yang menurut mereka baik untuk mereka dan menyenangkan untuk dilakukan dengan mereka. Dan yang terakhir adalah transition. Even though exercise can seem boring or difficult at first, that doesn't mean or diminish the importance of doing it regularly. In the long term, a regular exercise routine can help improve your overall health and lead to the healthier and happier life. I'm sorry, I forgot to put the reorientation. So the reorientation actually the boredom or difficulty you feel when doing sports can be turned into an interesting challenge. By trying different types of exercise and widening the choice of exercise, a person can find activities that are both fun and beneficial for health. Tergantung dari orang-orang ya, kalau kalian mau melakukan exercise apa saja, itu tergantung dari apa yang kalian sukai. So, dalam contoh di atas, terdapat counter arguments yang menyatakan bahwa olahraga bisa sangat membosankan dan sulit dilakukan secara teratur, namun dengan menggunakan strategi refutasi, akomodasi, transisi, dan reorientasi, klaim bahwa olahraga adalah kegiatan yang sangat penting dan harus dilakukan secara teratur dapat dipertahankan dengan baik. So that's it tentang penjelasan dan pembelajaran argumentatif reviews or writing. Itu saja yang saya persiapkan untuk hari ini. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak jelas. Semoga kita semua bisa belajar bersama-sama dengan baik, membuat penulisan argumentatif yang lebih baik dari sebelumnya. So, ada tugas yang Ibu berikan, Ibu sudah kirim via WhatsApp. Kalian bisa mengerjakannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian suka dengan kelas Ibu hari ini.